wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang kepada Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sebelumnya kepada teman-teman Pak Rudi dan Pak Mildan yang bertugas hari ini. Kemudian selamat datang kepada instruktur Ibu Yuita dan Bapak Wandio dan Muhammad Fauji. Seperti yang diperkenalkan tadi, saya yang bertugas akan memaparkan materi tentang Merdeka Belajar ala Mas Menteri Nadiem Makarim. Nama saya Bintang SD Temanggung SPD, unit kerja saya di SDN Mekar Mulia 3, alamat unit kerja berada di Desa Mekar Mulia, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung masuk ke materi. Sebentar saya akan share konten. Baik, adapun materi hari ini adalah Merdeka Belajar ala Mas Menteri Nadiem Makarim. Nah, seperti yang kita tahu, tahun 2019 yang lalu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sudah berganti dan saat ini diduduki oleh Mas Menteri Nadiem Makarim. Salah satu program pokok di bidang pendidikan oleh Mas Menteri Nadiem Makarim ini adalah Merdeka Belajar dan juga guru penggerak. Nah, apa yang dimaksud dengan Mas Menteri ini terkait dengan Merdeka Belajar? Kita simak beberapa penjelasannya. Yang pertama, Merdeka Belajar artinya unit pendidikan atau sekolah guru dan murid punya kebebasan untuk berinovasi, kebebasan untuk belajar dengan mandiri dan kreatif. Ini menurut dari Bapak atau Mas Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Yang artinya, esensi kemerdekaan berpikir menurut Mas Menteri ini harus didahului oleh para guru sebelum mengajar kepada siswa-siswi. Gitu. Kemudian Merdeka Belajar secara umum itu dapat diartikan sebagai pembelajaran yang mengutamakan kebebasan berpikir para peserta didik. Merdeka Belajar kedepannya akan lebih banyak menggunakan tugas portofolio dan pembelajaran di luar kelas. Hal ini dimaksudkan untuk kemampuan literasi, numerik, dan karakter peserta didik dapat berkembang secara berimbang. Nah, pada tahun mendatang, pengajaran di Indonesia, khususnya di tingkat SD, SMP, SMA, itu akan lebih banyak berada di luar kelas daripada di dalam kelas. Jadi, peserta didik dan guru akan lebih banyak memiliki kesempatan untuk dapat berinteraksi. Nah, ada 4 program pokok Mas Menteri dalam Merdeka Belajar ini. Yang pertama adalah tentang ujian sekolah berstandar nasional atau USBN, kemudian ujian nasional, kemudian terkait dengan rencana pelaksanaan pembelajaran, dan kemudian yang keempat atau yang terakhir adalah tentang peraturan penerimaan peserta didik baru atau PPDB zonasi. Nah, untuk yang pertama, kita akan bahas satu-satu. Untuk yang pertama, USBN dimulai dari tahun 2020, dimulai dari tahun saat ini, USBN akan diganti dengan ujian yang hanya diselenggarakan oleh sekolah. Sebelumnya, tahun 2019 ke belakang, USBN ini diselenggarakan serentak senasional. Namun, per tahun 2020 ke depannya, di program Merdeka Belajar ini USBN akan diganti dengan ujian yang hanya diselenggarakan oleh sekolah. Jadi, USBN ke depannya akan diselenggarakan oleh sekolah dan otonomi sekolah untuk merancang ujian dan soal-soal berikut dengan soal-soalnya apa yang akan diberikan kepada peserta didik. Namun berhubung karena tahun ini kita sedang mengalami bencana pandemi yaitu virus corona, nah kemungkinan program USBN yang diganti ini kemungkinan akan ditunda karena menurut informasi yang terbaru ujian
beberapa ujian anak-anak sekolah SD, SMP, SMA itu ditunda atau kemungkinan dihapuskan, diganti dengan soal-soal, memberikan soal-soal secara online. Nah, kemudian untuk tahun 2021, yang kedua, perubahan yang kedua adalah ujian nasional. Tahun 2021, ujian nasional fix atau resmi akan dihapuskan. Nah, ujian nasional akan diganti dengan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Halo Mas Rudi, suara saya kedengaran Mas Rudi? Oke, siap. Terima kasih Mas. Tahun 2021, ujian nasional akan diubah menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Nah, kalau kita berbicara ke belakang, awal muasal dari ujian nasional ini diadakan adalah untuk mengetahui tingkat minimum atau tingkat minimum nilai akademik dari seluruh peserta didik yang ada di Indonesia. Jadi kita memiliki sebuah nilai acuan bahwasannya berapa sih nilai pengetahuan dari peserta didik, nilai keterampilan, dan nilai sikapnya. Nah, namun di tahun 2021 UN akan dihapuskan. Untuk menggantikan tujuan dari UN yang sebelumnya, maka akan diadakan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Nah, asesmen ini perbedaannya adalah kalau misalkan yang UN yang kemarin itu selalu diadakan di penghujung tingkat, misalkan di SD di kelas 6 semester 2 akhir, SMP di kelas 3 semester 2 akhir, dan di SMA di kelas 3 atau di kelas 12 semester 2 tingkat akhir, semester 2 akhir. Nah, untuk saat ini, asesmen kompetensi untuk tahun 2021, asesmen kompetensi ini diarahkan akan dialami di tengah tingkat dari satuan pendidikan tersebut. Misalkan di SD di kelas 4 semester 2, di SMP di kelas 2 semester 2, di SMA di kelas 2 semester 2. Hal ini dimaksudkan untuk yang pertama, agar peserta didik tidak stres dalam menghadapi ujian. Yang kedua, Merdeka Belajar seperti asesmen kompetensi ini diharapkan memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk mengukur sendiri kemampuannya tanpa ada manipulasi data oleh guru-guru pada umumnya. Nah, jadi untuk tahun 2021, sampai hari ini, informasi yang ada hari ini adalah UN akan dihapuskan dan diganti menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Namun untuk teknis bagaimananya, saya masih belum mendapat informasi terkait bagaimana teknis di lapangan atau di sekolah-sekolah tentang menjalankan asesmen kompetensi ini. Oke Bapak Ibu, kita lanjut ke yang selanjutnya. Yang kemudian adalah RPP. Nah, sebelumnya kita pasti sudah tahu, sudah dengar bahwa di Merdeka Belajar ala Mas Menteri ini ada salah satu perubahan, yaitu perubahan RPP yang sangat fundamental begitu. Kalau misalkan RPP terdahulu, kita selalu biasanya bisa 4 lembar atau sampai dengan 7-8 lembar untuk satu RPP. Sementara satu RPP itu biasanya digunakan untuk 2 jam pelajaran atau bahkan 1 jam pelajaran atau mungkin maksimal 3 jam pelajaran. Nah, apabila satu hari ada sekitar 7 atau 8 jam pelajaran di tingkat SD, otomatis guru-guru membutuhkan sekitaran mungkin 30 lembar atau sampai dengan 50 lembar RPP. Nah, ini sangat tidak efisien, mengingat juga untuk lingkungan hidup seperti penggunaan kertas yang tidak efektif. Nah, penggunaan RPP yang terbaru, yang RPP yang terdahulu, itu guru diarahkan untuk mengikuti format RPP secara kaku. Kemudian komponennya, RPP sangat memiliki banyak komponen, namun tetap diminta guru untuk menulis satu rinci. Begitu. Kemudian durasi penulisannya juga digunakan untuk guru-guru menggunakan waktunya sangat banyak. Dan cenderung guru-guru kehabisan waktu untuk mempersiapkan RPP dibandingkan untuk melatih kompetensi diri. Nah, perubahannya untuk RPP di tahun 2021 atau di program Merdeka Belajar ala Mas Menteri ini,
Yang pertama, formatnya, guru dapat bebas memilih, membuat, dan menggunakan, serta mengembangkan format RPP. Jadi, tidak ada format RPP yang baku. Yang ada itu hanya secara umum. Nah, di sini kemudian ada 3 komponen. Di dalam RPP di Merdeka Belajar ada 3 komponen inti. Komponen intinya yang pertama, di dalam RPP tersebut wajib ada tujuan pembelajaran, wajib ada kegiatan pembelajaran, dan wajib ada assessment. Jadi, di sini di RPP yang baru, satu halaman sangat cukup. Kemudian untuk durasi penulisan, karena tadi RPP-nya sangat singkat, satu halaman cukup, maka penulisan RPP ini dapat dilakukan dengan cepat, serta efisien dan efektif. Sehingga guru-guru memiliki banyak waktu untuk mempersiapkan pembelajaran selanjutnya dan serta untuk meningkatkan kemampuan diri. Itu perbedaan atau RPP yang lama dengan RPP yang baru. Nah, kemudian yang terakhir, di sini ada tentang kebijakan penerimaan peserta didik yang baru berdasarkan zonasi. Nah, di kebijakan PPDB ini, yang pertama, penerimaan zonasi ini yang saat ini yang di Merdeka Belajar akan lebih fleksibel untuk mengakomodasi ketimpangan akses dan kualitas di berbagai daerah. Yang pertama, jalur zonasi minimal 50%. Kalau yang sebelumnya itu sekitaran 70% atau sampai dengan 80%. Nah, jadi di sini ada penurunan. Jadi anak-anak peserta didik dapat lebih leluasa untuk memilih sekolahnya. Yang kedua, jalur afirmasi minimal 15%, yang sebelumnya adalah 5%. Yang ketiga, jalur perpindahan atau maksimal 5%. Ini untuk peserta didik yang pindah sekolah, mungkin dikarenakan berbagai faktor. Yang keempat, jalur prestasi sampai 30%. Nah, di jalur prestasi ini yang sangat perubahan yang sangat signifikan ya kalau menurut saya, karena yang sebelumnya itu sekitaran 5% kalau saya tidak salah, 5% ya untuk jalur prestasi. Jadi sebelumnya ada banyak peserta didik atau orang tua atau wali murid yang protes kepada dinas-dinas pendidikan terkait karena menurut mereka anak mereka memiliki banyak prestasi namun tidak dapat memilih sekolah-sekolah favorit. Nah, di saat ini, di Merdeka Belajar kali ini, ada jalur prestasi. Jadi, itu kuotanya hingga 30% dari sekolah tersebut. Nah, kemungkinan besar di sini bagi peserta didik yang memiliki prestasi yang dapat dibuktikan dan diakui oleh pemerintah, prestasi tersebut akan dihargai. Peserta didik tersebut dapat memilih sekolahnya berdasarkan keinginan dari orang tua murid atau peserta didik sendiri. Nah, kemudian selanjutnya daerah berwenang menentukan proporsi final dan menetapkan wilayah zonasi. Sebelumnya pemerintah pusat yang menentukan wilayah zonasi. Ada acuan baku, sehingga pemerintah daerah tidak dapat berbuat banyak untuk menetapkan wilayah-wilayah zonasi. Begitu, misalkan sekitaran radius 1 km atau 2 km kalau saya tidak salah. Nah, acuan baku ini mengikat seluruh pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah tidak dapat bergerak leluasa untuk menetapkan wilayah zonasi. Untuk yang saat ini, wilayah zonasi tersebut dapat ditentukan oleh pemerintah daerah. Nah, bagaimana caranya pemerintah daerah menentukan wilayah zonasi ini sesuai dengan karakteristik atau menggunakan pendekatan daerah. Jadi, Mas Menteri berpendapat bahwasanya pemerintah daerah lebih mengetahui, lebih memahami bagaimana karakteristik dari setiap daerah yang berada di daerah mereka, dari setiap sekolah yang berada di daerah mereka. Jadi, acuan dari pemerintah pusat akan lebih dilonggarkan, sementara pemerintah daerah akan lebih leluasa. Nah, jadi kalau yang sebelumnya, apabila ada orang tua murid atau peserta didik yang protes ke dinas pendidikan dari suatu pemerintah daerah tidak dapat berbuat banyak. Pemerintah daerah akan mengembalikan masalah tersebut ke pemerintah pusat.
selaku the main power dalam hal pengelolaan penerimaan peserta didik yang baru. Namun untuk saat ini pemerintah daerah dapat mengatasi sekitaran 70 sampai dengan 80%. Dapat mengatasi masalah-masalah yang ada di zonasi tersebut atau yang ada di dalam mekanisme penerimaan siswa baru. Nah, kemudian yang selanjutnya, pemerataan akses dan kualitas pendidikan perlu diiringi dengan inisiatif lainnya oleh pemerintah daerah, seperti redistribusi guru ke sekolah yang kekurangan guru. Nah, untuk di kebijakan zonasi tersebut, ada peluang di mana pemerintah daerah dapat menggunakan haknya untuk meredistribusi guru-guru. Jadi, kalau terdahulu, guru-guru sangat banyak yang dari awal mengabdi hingga sampai pensiun hanya berada di satu sekolah. Jadi bisa hingga 30 sampai dengan 35 tahun mengabdi di satu sekolah. Nah, menurut Mas Menteri di program Merdeka Belajar ini, guru-guru seharusnya di-rocker begitu. Jadi ada perpindahan mungkin secara periodik begitu, mungkin sekitar 5 tahun atau mungkin 10 tahun atau bagaimana nanti ke depannya. Tetapi kebijakan dari Mas Menteri ini juga masih dalam tahap konsep begitu. Untuk teknis ke depannya bagaimana pelaksanaannya di lapangan ini nanti akan mengalir begitu. Nah, secara umum di kebijakan Merdeka Belajar ala Mas Menteri ini ada banyak kontroversi, tetapi juga banyak mengalir dukungan. Ada banyak dukungan yang datang kepada Mas Menteri. Namun ada juga berbagai kontradiksi. Misalkan seperti RPP. Di RPP yang begitu fleksibel, ini akan menyebabkan guru-guru kehilangan arah begitu. Nah, sebenarnya setiap kebijakan sangat wajar apabila itu ada kontroversi. Namun dikembalikan lagi kepada pemerintah dan para guru-guru ingin menanggapi seperti apa. Kurang lebih ini adalah akhir dari pemaparan materi saya. Untuk selanjutnya kita dapat berdiskusi lebih lanjut di sesi tanya jawab. Bagaimana dengan moderator? Baik, waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Terima kasih.
Gimana, Pak? Mohon maaf, pertanyaannya bisa diulangi. Mohon maaf, pertanyaannya bisa diulangi. Apakah apakah assessment sama atau serupa dengan job sheet? Begitu ya, Pak? Pak Us? Perbedaan apakah untuk yang di RPP yang saat ini job sheet begitu, Pak Us? Eh, Maaf Pak, Pak Rudi, pertanyaan tadi apakah kalau saya tidak salah dengar, apakah eh, di RPP yang baru itu menggunakan job sheet atau portofolio itu sama atau tidak begitu Pak? Atau bagaimana Pak? Oh ya, siap. Terima kasih Pak Uus. Nanti kalau misalkan saya ada salah paham atau saya salah mendengar dari pertanyaan Bapak, mohon maaf nanti bisa dikonfirmasi lagi kembali ya Pak. Nah, untuk pertanyaan Bapak tadi di RPP, nah, oke Pak Uus, ya, saya siap, siap, sangat sudah jelas Pak Rudi. Nah, untuk Pak Uus, apakah RPP model sekarang itu mirip dengan Handout atau Jobsheet? Kira-kira bagaimana bedanya dengan RPP yang saat ini digagas oleh Mas Menteri? Nah, untuk di RPP-nya sendiri sebenarnya berbeda, Pak. Jadi kalau sepengetahuan saya ya, Pak, saya mohon maaf apabila saya ada salah nanti berpendapat. Eh, di RPP menurut Mas Menteri ini sebenarnya tadi itu ada ada poinnya ini. Nah, di komponennya ada tiga komponen inti di RPP yang baru saat ini. Atau nanti di RPP yang tahun 2021 di program Merdeka Belajar. Nah, di tiga komponen tersebut adalah tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmennya. Nah, kemungkinannya ini mirip dengan um,
handout atau job sheet atau mungkin portofolio, tetapi berbeda. Kenapa? Karena kalau misalkan handout atau job sheet biasanya itu kan ada variabel-variabel pengukuran, kemudian ada indikator-indikator, ada deskripsi dari penugasan tersebut. Nah, sedangkan untuk di RPP tersebut guru itu bisa bebas memilih atau mengembangkan format RPP-nya, tetapi harus ada 3 poin, yaitu tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan assessment. Nah, assessment di sini tidak harus pembahasan secara umum begitu. Bisa hanya beberapa soal yang terkait dengan pencapaian tujuan pembelajaran tersebut. Begitu, Pak. Nah, ini di RPP ini sangat otomatis berbeda begitu, Pak, dengan job sheet ataupun dengan portofolio. Nah, job sheet biasanya mirip dengan portofolio begitu, Pak. Kurang lebih seperti itu, Pak, penjelasannya. Saya kembalikan kepada moderator. Halo, Mas Rudi? Halo, Mas Rudi. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih, Pak. Pak Rudi di chat sudah ada banyak pertanyaan. Pak Rudi bisa pilih, Pak Rudi. Ya, mangga. Itu di chat ada beberapa pertanyaan. Siap, Pak Rudi, saya mohon izin. Saya coba sekaligus menjawab pertanyaan Pak Wandio nomor 1 sampai nomor 5 ya, Pak ya. Biar menghemat waktu ya. Siap, terima kasih Pak Wandio sudah bertanya. Yang pertama, kebijakan dari Mas Menteri ini di Merdeka Belajar di 4 poin tersebut untuk teknisnya, untuk Bapak Ibu, teknis dari penjabaran di lapangan dari program Merdeka Belajar ini masih belum final gitu. Jadi sepengetahuan saya, para ahli beserta Pak Menteri atau Mas Menteri
masih mengkaji dari program tersebut bagaimana di teknis di lapangannya. Namun, 4 poin utama dari Merdeka Belajar tersebut yang sudah kita bahas tadi, yang pertama adalah ujian nasional dihapuskan, yang kedua, ujian sekolah berstandar nasional diserahkan ke sekolah, jadi sekolah diberikan keleluasaan dalam menentukan bentuk penilaian, seperti portofolio, karya tulis, atau bentuk penugasan lainnya. Sehingga biaya dari pengadaan USBN oleh sekolah itu bisa lebih ringan. Yang kemudian yang ketiga, penyederhanaan RPP. Yang keempat adalah penerimaan peserta didik baru. Nah, untuk di RPP di ala Mas Menteri di masa COVID-19 ini, saya sampai hari ini belum mendapat, mohon maaf apabila saya nanti ke depannya saya salah, saya kurang mendapat informasi, tetapi sampai hari ini saya belum ada dapat bentuk RPP ala Mas Menteri di masa COVID-19 seperti saat ini. Kemudian pertanyaan Pak Wandio yang kedua, pada penerimaan peserta didik baru jalur akademik, nanti dasarnya apa? Nah, untuk di teknisnya seperti di penerimaan peserta didik yang baru, saya juga masih belum ada dapat teknisnya, Pak. Jadi masih hanya gambaran umum. Jadi seperti kalau menurut saya, Merdeka Belajar ala Mas Menteri ini seperti tujuan besar atau the big design of pendidikan kita sekarang. Begitu, Pak. Nah, untuk teknisnya di lapangan, seperti persyaratan jalur akademik seperti apa, kemudian jaraknya berapa, radius dalam berapa kilometer, sepengetahuan saya masih dalam pembahasan. Begitu, Pak. Tetapi sudah ada acuan umum. Acuan umumnya adalah yang pertama, untuk jalur akademik, itu untuk jalur akademik. Nah, untuk jalur akademik itu minimal sekitaran 50%. Kemudian untuk jalur prestasi itu diperbesar hingga 30%. Tetapi kebijakan penerimaan peserta didik yang baru ini di luar dari daerah 3T atau daerah-daerah yang status tertinggal, terdalam, dan terluar. Nah, di luar itu, maka jalur prestasi diberikan 30%. Ditambah lagi, daerah lebih berwenang menentukan proporsi final dan menetapkan wilayah zonasi. Jadi, misalkan di Kabupaten Karawang, orang tua murid atau para guru atau siapapun yang ingin memberikan saran terkait tentang penerimaan peserta didik yang baru ini dapat langsung menyampaikan ke pemerintah daerah. Dikarenakan pemerintah daerah lebih berwenang saat ini untuk menentukan proporsinya atau untuk menetapkan peraturan-peraturan terkait dengan zonasi ini. Jadi pemerintah daerah memiliki sekitaran 70 hingga 80% kekuatan. Sebelumnya, pemerintah daerah itu terkesan hanya duduk. Jadi, semua peraturan bahkan hingga peraturan terkecil itu sudah ada dari pemerintah pusat. Jadi, pemerintah daerah terkesan seperti tidak dapat mengambil bagian atau tidak bisa mengambil keputusan. Begitu Pak Wandio, menurut saya pribadi. Kemudian yang ketiga, target kurikulum pada masa COVID-19 tercapainya berapa persen? Nah, memang di masa-masa pandemi coronavirus saat ini, setiap bidang tidak hanya pendidikan itu mendapat impact dari situasi ini. Salah satunya ya pendidikan. Termasuk adalah target kurikulum yang menurut saya memang sampai saat ini belum ada kebijakan terbaru tentang bagaimana target kurikulum yang baku dari pemerintah pusat. Saya hanya mendapat seperti saran atau alternatif pilihan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, seperti dari pemerintah Kabupaten Karawang, yang mengeluarkan himbauan atau saran bahwasanya
nilai peserta didik, nilai-nilai peserta didik dapat diambil dari nilai-nilai sebelumnya atau pada nilai-nilai pada saat pembelajaran online. Yang juga di nomor poin pertanyaan nomor 4 dari Pak Wandio, mengapa Pak Menteri tidak membuat kebijakan pembelajaran daring sehingga semua unsur siap? Nah, ini juga Pak masih menurut saya masih belum dikeluarkan oleh pemerintah pusat dalam hal ini. Jadi pemerintah daerah masih dalam status quo begitu Pak. Saya masih belum mendapat bagaimana kebijakan pembelajaran daring dari pemerintah pusat. Yang ada hanya beberapa alternatif pilihan, jadi bukan peraturan. Kemudian yang kelima, untuk solusi bagaimana belajarnya siswa apabila tidak membeli HP di masa COVID ini, menurut saya juga ya dikarenakan situasi pandemi yang coronavirus ini yang begitu datang tiba-tiba, sampai hari ini memang pemerintah belum ada kebijakan terkait masalah ini, Pak. Sebenarnya sepakat dengan Pak Wandio, pemerintah pusat hari ini seperti belum mengeluarkan atau memang tidak tahu bagaimana apakah nanti kedepannya akan dikeluarkan, akan ada peraturan khusus terkait pertanyaan-pertanyaan ini. Tapi sampai hari ini sepengetahuan saya Pak, belum ada kebijakan dari pemerintah pusat terkait peserta didik yang tidak mampu membeli handphone, bagaimana untuk melalui proses pembelajaran online, kemudian bagaimana indikator atau aturan baku dari pembelajaran daring sehingga pada saat masa COVID-19 ini sehingga semua unsur siap. Menurut saya sampai hari ini masih belum ada, Pak. Semuanya masih hanya alternatif pilihan. Jadi guru-guru saat ini diharapkan memberi atau melakukan langkah-langkah sendiri yang masih berhubungan dengan peraturan-peraturan pemerintah sebelumnya, begitu Pak. Itu kurang lebih penjelasan dari saya terkait pertanyaan Pak Wadio. Mohon maaf apabila ada salah Pak, apabila ada salah dari pendapat saya lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator, Pak Rudi. Mangga Pak, mangga. Pak Pak Rudi itu ada Pak Pak Tata Suwanta di atas di chat di atas sudah bertanya. Siap jelas Pak. Ya terima kasih Pak Rudi. Terima kasih kepada Pak Tata Suwanta sudah bertanya. Pertanyaan Pak Tata Suwanta, apakah kebijakan Mas Menteri Nadiem Makarim berdasarkan hasil uji eksperimen atau hanya secara konseptual atau masukan dari staf ahli? Karena menurut Pak Tata Suwanta, implementasi realisasi di lapangan berbeda dengan konsep dari Mas Menteri. Yang pertama, Pak Tata Suwanta, saya mohon maaf, saya tidak bisa menjawab apakah kebijakan. Halo Pak Rudi?
Pak Rudi? Halo, Pak Rudi? Mas Pino? Halo? Mas Pino, suara saya jelas? Suara saya jelas, Mas Pino? Ya, Pak Tata Suwanta, saya mohon maaf, saya tidak bisa menjawab pertanyaan Bapak. Apakah kebijakan Mas Menteri ini berdasarkan hasil ujian keparimanan? Karena eh, saya dan Bapak dan kita semua hanya mendengar dari perkataan Mas Menteri terkait Merdeka Belajar ini. Nah, kemudian terkait apakah karena pada saat implementasinya ini di lapangan jauh berbeda. Menurut saya, Pak, Merdeka Belajar belum sepenuhnya diterapkan karena efektif itu tahun depan atau di tahun 2021. Saat ini yang beredar di masyarakat itu hanya sebatas konsep umum atau bentuk umum. Nah, jadi di posisi saat ini, Mas Menteri pemerintah pusat dalam hal ini mengharapkan, halo Mas Pino? Ya. Nah, di saat ini pemerintah pusat sebenarnya mengharapkan respon dari masyarakat, seluruh lapisan masyarakat, baik itu dari tingkat akademisi hingga profesional, untuk memberikan saran pendapatnya terkait program dari Merdeka Belajar milik Mas Menteri ini. Nah, menurut saya, disinilah saatnya seluruh lapisan masyarakat untuk memberikan pendapatnya kepada pemerintah pusat, Pak. Karena sepengetahuan saya, Merdeka Belajar ini belum sepenuhnya diterapkan di pendidikan kita. Kemungkinan, kalau yang saya lihat, kemungkinan, apalagi ada di kita saat ini sedang menghadapi bencana pandemi coronavirus, kemungkinan akan berlaku efektif di tahun 2021. Nah, ini juga terkait pertanyaan dari Pak Pak Wandio, bahwasanya mengapa di situasi saat ini pemerintah pusat atau Mas Menteri di pemerintah tertinggi di bagian pendidikan belum mengeluarkan kebijakan terkait misalkan peserta didik yang tidak memiliki handphone atau terkait tentang peraturan-aturan baku pembelajaran daring begitu. Nah, memang ini yang belum dikeluarkan oleh pemerintah, Bapak. Jadi semoga pemerintah secepatnya mengeluarkan. Dan untuk Merdeka Belajar, menurut saya ini masih program umum atau konsep umum dari pemerintah pusat atau Mas Menteri Nadiem Makarim. Nah, oleh karena itu kita semua boleh mengutarakan pendapat ke Mas Menteri, boleh melalui akun Instagram, media sosial. Akun Instagram ada di Kemendikbud, @Kemendikbud, itu yang official, boleh disampaikan di sana begitu, atau langsung di website dari kemendikbud.org.id, boleh juga, Pak. Itu kurang lebih penjelasan dari saya. Saya kembalikan ke Pak Rudi. Pak Rudi? Halo, Pak Rudi? Mas Pino? Mas Pino? Halo? Mas Pino? Itu jangan di-mute dulu, Mas. Halo, Pak Rudi, Mas Pino? Halo? Mas Pino jangan jangan di-mute. Mas Pino jangan di-mute. Di mic-nya dihidupkan, Mas Pino. Nah, ini moderator Pak Rudi kemana, Pak? Halo, Mas.
Pak Rudi mungkin Mas gangguan atau bagaimana? Halo, Mas Pino, suara saya kedengaran? Halo, Mas Pino, suara saya, suara saya terdengar, Mas. Halo, Mas. Sudah jelas, Mas? Suara saya sudah jelas, Mas? Belum? Tes, tes. Halo, Mas. Mas Pino. Sudah jelas, Mas? Ya, Mas Pino, tugas tugas Mas Rudi diambil dulu aja, Mas, sebagai moderator. Mungkin Mas Rudinya gangguan. Em, ya, kita masih ada waktu 5 menit lagi, Mas Pino. Perasaan sih ini sudah. Ya, ya, Mas. Halo? Ya, oke, siap. Terima kasih, Pak. Nah, kesimpulan dari itu yang bocor, Mas Pino, yang bocor tolong di mute. Oke. Kesimpulan dari saya yang pertama, bahwasanya setiap kebijakan selalu memiliki pro dan kontra di masyarakat. Termasuk kebijakan Mas Menteri ini terkait Merdeka Belajar. Nah, ada yang pro dan ada yang kontra. Namun saat ini menurut saya Merdeka Belajar dari Mas Menteri ini belum dapat sepenuhnya dinilai begitu. Mengapa? Karena kebijakannya tentang manajemen dari Merdeka Belajar masih belum sepenuhnya berjalan. Nah, menurut hemat saya, tahun 2021 akan menjadi tahun efektif bagi program ini. Karena ini masih acuan baku atau masih konsep umum dari Mas Menteri. Kemudian yang selanjutnya, terkait dari 4 poin dari Mas Menteri, menurut hemat saya pasti ada sangat ada negatif dan positifnya. Nah, untuk yang positifnya sangat banyak, seperti misalkan UN yang dihapuskan, namun secara esensi digantikan oleh assessment atau pengukuran karakter atau survei karakter, namun tidak lagi di akhir tingkat satuan. Begitu, biasanya UN dilaksanakan misalkan di tingkat SD, di kelas 6 semester 2. Nah, untuk assessment-nya diadakan di kelas 4 semester 2. Begitupun di SMP dan di SMA. Nah, hal ini memberikan peserta didik keleluasaan atau kelonggaran untuk lebih mengembangkan dirinya. Nah, jadi dan ini sangat akan mempengaruhi
tingkat stres dari peserta didik dalam menghadapi ujian-ujian yang hampir mirip dengan UN. Karena diadakan di tingkat atau di tengah-tengah tingkat satuan masa pendidikan. Begitu, di kelas 4 atau di kelas 2 SMP atau di kelas 2 SMA. Nah, hal ini juga memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memperbaiki dirinya setelah dari mengikuti asesmen, begitu Pak. Ini kesimpulan dari materi hari ini. Saya yang bertugas sebagai presenter, mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian apabila dalam berkomentar, berpendapat ada salah kata, salah ucap dari saya mohon maaf. Untuk kedepannya, semoga kita bertemu di diskusi-diskusi selanjutnya. Dan juga mari sama-sama kita doakan dan kita bekerja keras demi pendidikan Indonesia yang lebih baik ke depannya. Terima kasih. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Rudi selaku moderator. Terima kasih, Pak.